Shalom, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau saya hitung-hitung, paling 50 orang kita yang hadir hari ini. Mungkin pada telat bangun, karena tadi malam capek gitu ya. Saya lihat di story-story Bapak Ibu, semua merayakan tahun baru ya. Ada yang makan B2, ada yang panggang-panggang B2, ikan dan segala macam. Mengakhiri dengan sukacita. Akhirnya susah bangun paginya. Saya pun susah bangun tadi pagi, tapi saya paksa untuk saya beribadah. Saya udah jam 8 di gereja tadi pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi nggak apa-apa. Jemaat yang belum mengikuti nanti bisa nonton di live streaming. Saya lihat juga di live streaming 20 orang viewersnya. Berarti benar, mereka tidak datang, mereka juga tidak nonton. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa masuk di tahun yang baru ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sementara kita tunggu tampilan dari PPT-nya, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di handphone atau di aplikasi atau di buku Alkitab Bapak Ibu. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" Ayat 39. "Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api, ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, PGI memberikan tema di dalam mengawali tahun yang baru ini, yaitu
pedulikanlah mereka yang hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita melihat di sana bahwa penghakiman terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya nanti semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita nanti akan dihakimi di sana. Dan Tuhan sendirilah yang akan menjadi hakim atas kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 31 sampai 33 kita melihat di sana bahwa yang akan menghakimi kita adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa menghindar dari penghakiman itu. Suatu saat nanti kita akan menghadapi penghakiman itu. Kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dihakimi dan disuruh Tuhan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, sudahkah Bapak Ibu siap? Apakah Bapak Ibu siap? Baik yang hadir tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kalau hari ini Tuhan katakan, hari ini adalah hari penghakiman, apakah kita siap? Kedatangan Tuhan untuk menghakimi kita, tidak ada yang tahu, kata firman Tuhan. Dia datang seperti seorang pencuri. Dan ketika dia datang nanti, dia akan melakukan penghakiman itu dan memisahkan. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara ada seorang yang berkata, hiduplah seorang orang besok engkau dipanggil Tuhan. Hiduplah saat ini seolah-olah engkau besok dipanggil Tuhan. Ayat firman Tuhan ini seakan-akan menyeramkan bagi kita, khususnya di dalam mengawali tahun ini. Kenapa harus firman Tuhan ini yang kita renungkan hari ini? Karena Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali tahun ini dengan segala evaluasi kemarin yang sudah kita lakukan, dengan segala resolusi yang sudah kita lakukan. Dan kita benar-benar menghayati Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan, tidak bisa kita meresponinya dengan sembarangan. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan, karena suatu hari nanti kita akan dihakimi. Dia akan menghakimi semua bangsa, dikatakan di sana. Semua bangsa. Semuanya. Baik orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, semua dihakimi Bapak Ibu Saudara. Semuanya. Seluruh manusia dibagi dalam dua kelompok di sana. Di sana dikatakan ada kambing dan ada domba. Ada kambing di sebelah kanan, ada domba di sebelah kiri. Nah, nanti dalam berjalannya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Bapak Ibu berada di kelompok kambing atau Bapak Ibu berada di kelompok domba. Ada dua kelompok manusia pada hari itu nanti. Bapak Ibu bisa lihat. Ada domba di ayat 34, 37 dan 46. Domba itu diumpamakan sebagai orang yang benar. Ya, orang yang benar. Ini jelas menunjuk kepada orang-orang Kristen sejati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Domba ini adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya pada Tuhan, tidak hanya sekedar datang ke gereja, rajin beribadah, tetapi mereka ini adalah orang-orang hidupnya benar. Di dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi di kelompok yang lain, yang kedua, di sana ada kambing di ayat 41. Ini jelas menunjuk kepada mereka yang non-Kristen, yang belum percaya kepada Kristus. Dan juga orang Kristen, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua kelompok ini nanti akan dipisahkan pada hari penghakiman. Dan masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Maka, tidak ada grup yang ketiga. Grup yang ketiga itu adalah orang yang setengah Kristen, orang yang kadang-kadang Kristen,
Mengapa? Karena tempatnya hanya dua Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat yang ketiga nanti. Hanya dua tempat. Sorga atau neraka. Ya, hanya dua tempat. Maka hanya ada kambing dan domba. Tidak ada binatang lain dalam perumpamaan ini. Jadi kita harus memastikan bahwa kita berada di kelompok yang domba Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita coba lihat satu persatu. Tuhan di sini menuliskan bagaimana sikap orang yang benar. Sikap orang benar adalah peduli kepada sesamanya. Ayat 35 dikatakan sampai 39, saya coba lihat, coba bacakan. 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu melawat aku. Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu, orang-orang yang benar ini menanyakan kepada Tuhan, kapan kami melakukan semuanya itu? Kapan kami memberi makan Engkau Tuhan? Kapan kami memberi Engkau minum? Kapan kami memberi Engkau tumpangan? Dan raja itu menjawab Bapak Ibu Saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita, ketika kita membantu orang yang lemah, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kita memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkannya, kita memberi pakaian kepada orang yang membutuhkannya, Tuhan berkata, ketika kita melakukan itu, kita juga melakukannya untuk Tuhan. Amin. Apa yang dimaksud dengan orang yang paling hina ini? Orang yang paling hina ini adalah orang yang membutuhkan belas kasihan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus menekankan di sini perbuatan baik berupa kebaikan-kebaikan sosial. Coba kita ingat, di tahun 2022 ini, berapa orang kita bantu yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah sharing kepada teman-teman saya. Saya bilang gereja kami sekarang sudah bergerak di misi. Kami membantu mereka hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Membangun rumah belajar di beberapa tempat di daerah-daerah terpencil. Kenapa di daerah terpencil? Karena mereka di sana membutuhkan. Mereka tidak punya uang untuk bersekolah tinggi-tinggi. Kami sudah membangun di sana. Kami mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Lalu ada orang yang berkata kepada saya, lalu kalau kita sudah melakukan itu, kita dapat apa? Bapak Ibu Saudara, mungkin sederhana kata-kata itu, tapi itu sangat mendalam. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak sedang menuntut orang itu untuk berbuat kepada kita. Jangan pernah berpikir kalau kita melayani misi, terus kita dapat apa? Kalau kita bantu hamba Tuhan di Kalimantan sana, terus kita berpikir kalau kita bantu mereka, kita kasih mereka persembahan sekian ratus ribu per bulan. Lalu kita berpikir, kalau kita kasih itu kita dapat apa? Bukan itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan itu, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, lalu kita menuntut untuk dia balas kepada kita, kita bukan tergolong sebagai domba, tetapi kita tergolong di golongan kambing. Saya datang sendiri Bapak Ibu Saudara ke Kalimantan. Begitu luar biasa tantangan di sana. Apa yang kita kasih di dalam nominal yang Bapak Ibu lihat di laporan keuangan itu sebenarnya nggak seberapa. Mereka beli bensin susah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam kelompok kita, dalam keluarga besar Gereja Pukumang Pratama ini?
Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang benar itu adalah orang yang penuh dengan kasih, mempedulikan sesamanya. Ketika melihat orang yang susah, hatinya tergerak dan ingin membantu orang itu. Dan Tuhan katakan, ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang itu, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Artinya apa? Balasan itu bukan dari orang itu, tapi dari Tuhan yang membalas kepada kita berkat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, seringkali rasanya tidak ada gunanya. Bahkan kadang-kadang kita dibalas dengan kejahatan. Pernah Bapak Ibu merasakan itu? Pasti pernah. Kita melakukan baik, dibalas dengan kejahatan. Ini membuat kita sering merasa jemu berbuat baik. Kadang-kadang kita, ngapain saya berbuat baik? Toh nantinya saya nggak terima kebaikan itu dari orang yang saya bantu itu. Tetapi bagian ini menunjukkan bahwa ada saatnya bahwa kita akan diberi upah untuk segala perbuatan baik yang kita lakukan, dan itu berasal dari Tuhan. Amin. Kebaikan yang Bapak Ibu tabur, kebaikan yang Bapak Ibu lakukan tidak pernah sia-sia, sekalipun orang lain membalasnya dengan kejahatan. Di dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika kita sedang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka sudah pasti Tuhan akan membalas kebaikan kita. Karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari gereja ini untuk menabur kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita mulai berpikir, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mulai berpikir, siapa yang akan saya bantu? Di tahun 2023 ini ada banyak program-program misi yang akan dilakukan ke depan. Di dalam pelayanan misi, di dalam pelayanan diakonia, kita seluruh jemaat, kita mulai berpikir, siapa yang akan saya bantu di tahun 2023 ini? Apakah itu salah satu resolusi kita? Bapak Ibu yang sudah buat resolusi kemarin, masih bisa dikoreksi hari ini. Ya, masih bisa dikoreksi. Tolong tambahkan resolusinya. Siapa orang yang saya bantu di tahun 2023 ini yang membutuhkan pertolongan? Kenapa? Ketika kita membantu orang yang susah, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebaliknya ada juga orang yang tidak benar di dalam teks ini. Di ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Siapa orang-orang ini? Orang ini adalah orang-orang yang bukan Kristen. Mungkin karena mereka kafir, tetapi juga mereka adalah orang Kristen KTP. Kenapa saya selalu mencantumkan orang Kristen KTP? Orang yang mengaku Kristen, tapi tidak pernah peduli kepada orang lain. Tidak pernah mempedulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka disuruh pergi di sini di ayat 41. Enyah di hadapan Tuhan. Dan mereka terpaksa menuruti perintah itu. Mau tidak mau harus dilakukan pada hari penghakiman itu. Ketika nanti kita dihakimi, tidak ada lagi waktu bagi kita mengatakan, berikan aku kesempatan. Tidak ada lagi waktu kita mengatakan buktinya mana. Kita tidak bisa lagi berdebat kepada Tuhan. Di dalam penghakiman itu, kita tidak perlu untuk mengajukan saksi-saksi. Termasuk saksi-saksi ahli di situ. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara.
Kita hanya diam di sana, mendengarkan keputusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mendengarkan setiap apa yang kita lakukan di sana, dan dibacakan selama kita hidup, dibacakan di kitab kehidupan kita, apa yang kita lakukan di sana. Itu yang terjadi nanti di hari penghakiman. Kita tidak bisa lagi mengatakan, berikan aku waktu. Kita tidak bisa lagi mengatakan, Tuhan, saya sudah berbuat kepada Tuhan, padahal Tuhan mengatakan kamu belum berbuat apa-apa terhadapku. Kita tidak bisa berargumen di sana. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pastikanlah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Khususnya dalam konteks ini adalah membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Nahum pasal 1 ayat 3 mengatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia sekali-kali membebaskan dari hukuman. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya Allah itu penuh kasih, tetapi Allah juga adil. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dikatakan di sana di 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini kalau kita istilahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang yang lapar, kita tidak memberikan mereka makan. Ketika kita melihat orang yang haus, kita tidak memberikan mereka minum. Ketika kita melihat orang asing, tetapi kita tidak memberi mereka tumpangan. Ketika kita melihat orang telanjang, kita tidak memberikan mereka pakaian. Ketika kita melihat orang sakit dan di dalam penjara, kita tidak melewati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 44 dikatakan, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, ini orang-orang yang kelompok kambing, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Ini orang-orang yang tidak benar ini masih belum menyadari kesalahannya. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah bersalah. Ketika Tuhan mengatakan kamu tidak memberi aku makan ketika aku lapar, lalu orang-orang ini berkata, kapan kami tidak memberikan itu? Mereka tidak menyadari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka dianggap sama sekali tidak mempunyai perbuatan baik? Karena perbuatan baik baru dianggap baik di hadapan Tuhan kalau perbuatan itu dilakukan karena cinta pada Tuhan, ya, dan dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Orang non-Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang Kristen KTP tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik yang memenuhi kedua syarat ini. Dan perbuatan baik yang dilakukan tanpa memenuhi dua syarat itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan tanpa mempedulikan Tuhan. Dan ini jelas bukan perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita telah diselamatkan. Berarti orang yang tidak berbuat baik sebenarnya dia belum diselamatkan. Kenapa? Sudah pasti orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, dia akan melakukan perbuatan baik. Input dan output. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada hukuman kepada mereka. 41 dan 46. Hukuman mereka adalah neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu pasti dan ada. Dari sini terlihat bahwa ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada adalah ajaran yang sesat. Itu tidak alkitabiah. Kenapa saya berani mengatakan walaupun live streaming? Karena ini bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab itu.
Yang mengatakan bahwa ajaran bahwa neraka itu tidak ada adalah benar, itu salah Bapak Ibu Saudara. Neraka itu jelas dan ada. Dan orang-orang yang masuk neraka, dari sini terlihat bahwa ajaran universalisme yang mengatakan bahwa akhirnya semua orang akan selamat masuk surga juga adalah ajaran yang sesat. Itu ada ajarannya, universalisme. Akhirnya orang suka-sukanya berbuat hidup. Karena toh nanti masuk surga juga. Ya. Ada ajaran universalisme. Bapak Ibu Saudara, maka hukuman itu berupa api yang kekal atau siksaan yang kekal. Dalam Yesaya 66 ayat 24 dan Markus menunjukkan bahwa hukumannya itu berupa api yang tidak bisa padam dan ulat-ulat yang tidak bisa mati. Artinya apa? Sekalipun di api itu kita dibakar di sana nantinya merasakan siksaan itu, kita tidak akan mati. Tetapi kita akan merasakan hukuman selama-lamanya. Ada ajaran juga yang mengatakan kita hanya 7 tahun nanti di sana. Setelah dihukum 7 tahun, kita diangkat ke surga. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, ngapain kita berbuat baik? Toh nanti hanya 7 tahun kita disiksa. Setelah itu kita masuk lagi ke surga. Tidak ada ajaran seperti itu. Hukuman di neraka itu kekal. Jadi kalau seorang masuk neraka, maka tidak ada saat di mana Allah menganggap hukumannya sudah cukup, sehingga akan mengangkatnya dari sana dan memasukkannya ke surga. Tidak. Ia akan di sana untuk selama-lamanya. Kalau saya tanya mau hidup di surga apa neraka? Ya pasti surga lah. Tapi ingat baik, jalan menuju surga itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Selain kita menjaga kehidupan kita ini, Tuhan juga menuntut kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mempedulikan mereka yang susah. Coba lihat di sekitar Bapak Ibu Saudara sekarang, siapa yang susah yang perlu Bapak Ibu bantu. Bantu hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya, gak usah bantu. Mau kasih apa? Tapi minimal Bapak Ibu berdoa untuk dia. Tapi kalau kita punya berkat, bantulah orang-orang yang lemah. Bantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena Tuhan mengatakan, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kepada orang itu, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Mau bagaimanapun orang itu merespon kebaikan kita, terserah dia. Yang penting kita sudah menabur kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir, renungkanlah. Inginkah saudara mengalami nasib seperti ini? Kalau tidak, cepat datang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan nasib sebagai orang-orang yang dihukum di neraka dalam hukuman kekal itu, cepat percaya kepada Yesus, lakukan apa yang Dia kehendaki. Yang kedua, tegakah saudara kalau suami, istri, anak dan orang tua saudara atau keluarga saudara, mereka masuk ke sana? Kalau tidak, berdoalah senantiasa untuk keselamatan mereka dan beritakanlah Injil kepada mereka. Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya atau ikut Yesus, maka hari ini ikutlah Dia, percayalah kepadanya. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus dan ikut Dia, maka hari ini lakukan apa yang Tuhan mau. Beritakan Injil, ajaklah lebih banyak orang untuk percaya kepada Yesus, supaya jangan mereka masuk ke dalam neraka itu. Mengawali tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk merenungkan bahwa suatu saat nanti penghakiman akan datang kepada kita. Kita diajak juga untuk merenungkan seberapa banyak orang-orang yang sudah kita bantu selama 1 tahun di tahun 2022. Firman Tuhan ini juga mengajak kita pada hari ini untuk membuat satu resolusi. Siapa orang-orang yang akan saya bantu di tahun 2023 ini? Berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita harus menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ingat baik-baik bahwa apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sedang melakukannya untuk
Tuhan. Maka balasannya adalah dari Tuhan, bukan dari orang yang kita bantu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa.